Ini cerita tentang pemaki api yang diam-diam menghangatkan telapak tangan di atas bara. Di hadapan pemujanya, lagaknya bak pendekar alam bergelar suhu, suci tanpa cacat. Serampangan menuding negara dengan label oligarki yang memelihara sawit sebagai biang keladi bencana. Tapi di balik layar, namanya tercatat dalam ekosistem industri yang sama ia kutuk. Di jagat maya, kontradiksi itu tersemat pada diri Firdian Aurelio Hartono atau yang dikenal dengan nama Iyang. Aktivitas konten kreator yang juga mantan juru bicara muda tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud saat Pilpres 2024 ini dianggap saling bertentangan. Di satu sisi, Firdian lantang menyoroti bencana di Sumatera yang penanganannya dianggap tak berjalan maksimal. Dalam program debat di Kompas TV, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Padjadjaran tahun 2022 ini terang-terangan melontarkan ketidakpercayaannya pada negara. Pernyataan itu ia keluarkan setelah hanya 5 hari datang ke Aceh, tidak ke Sumatera Utara dan Sumatera Barat, yang juga dihantam banjir dan longsor. Saya pribadi udah nggak percaya bahwa negara hari ini bisa mengatasi berbagai permasalahan lingkungan. Apa alasan Anda tidak percaya kepada negara? Saya rasa generasi muda seperti saya dan teman-teman di sini harusnya marah semua sama negara dan juga seluruh generasi tua. Karena suatu hari mereka semua yang sekarang menikmati uang tambang, sawit, deforestasi, 2050 Indonesia tenggelam, kita yang tenggelam mereka udah nggak ada, udah mati. Jadi kami rasa kami layak marah hari ini. Kami hidup masih lama, kebagian duitnya enggak, ikut tenggelam iya. Kedua, saya perlu mengatakan bahwa ini ada langkah yang membingungkan dari negara. Contoh, negara ini FOMO banget, ngapain ikut-ikutan bikin donasi? Hari-hari kita donasi ke negara lewat pajak. Apain negara bukan donasi? Kalau mau nambah duit, kalau negara memang pengen nambah duit, rampas balik itu berbagai korupsi lingkungan yang jumlahnya sampai ratusan triliun. Jangan malah bikin donasi di internal. Yang kedua, semua orang bisa memikul beras, bisa ngepel, bisa salam-salaman sama warga. Tapi nggak semua orang punya otoritas membuat kebijakan publik. Saya nggak pernah lihat sampai detik ini, satu, presiden nyampe ke Sumatera Utara, ke Aceh, ke Sumatera Barat mengatakan, saya minta maaf, saya pernah mengatakan bahwa sawit itu juga pohon. Saya ternyata kurang cermat, saya salah. Kedua, presiden tidak pernah menginstruksikan di sana gimana nantinya seluruh mobilitas anggaran akan di-fullkan untuk teman-teman di Sumatera. MBG kita potong dulu, kita kasih Sumatera. 1 triliun per hari loh MBG. Ketiga, presiden tidak pernah mengatakan bahwa akhirnya kita akan melakukan audit deforestasi, kita akan melakukan pembenahan tata ruang, kita akan melakukan pemulihan jangka panjang yang serius. Kenapa? Ya karena presiden punya hektar lahan 7 kali Singapura, itu presiden punya lahan hektarnya. Sekarang Menhut misalnya mau mengatakan, iya kami fokus kepada pemulihan hutan. Saya dengar di DPR, Menhut bilang gini, iya sekarang kami lagi kembangin bisnis karbon ya, kredit karbon, orang nanam bukan jual. Gimana Menhut aja main domino sama pembalak hutan Aziz Welang, gimana saya mau percaya? Apalagi, baik Polri, TNI semua terlibat di dalam pembalakan hutan. Jadi saya tidak bisa punya kepercayaan hari ini, makanya di publik sekarang kita punya tagar warga jaga warga. Ferry Irwandi dalam sehari bisa terkumpul 10M. Teman-teman Indonesia dengan dermawan menitipkan kepada saya dalam 3 hari 410 juta untuk donasi. Kenapa? Karena kita saling percaya. Besok-besok negara bikin donasi terbuka, kita juga nggak mau nyumbang, orang kita nggak percaya duitnya bakal dipakai. Adalah hak siapapun untuk tidak percaya pada pemerintah. Jangankan pada pemerintah, tidak percaya pada Tuhan pun boleh-boleh saja. Tapi menuding negara tak akan melakukan audit deforestasi dan pembenahan tata ruang karena Prabowo memiliki lahan 7 kali lebih besar dari Singapura, itu namanya gegabah. Sebagai sosok yang kerap dianggap kritis dan berbasis data, Firdian harusnya tahu bahwa 90 dari 98.000 hektar lahan hutan Taman Industri atau HTI yang izin pengelolaannya dimiliki Prabowo telah diserahkan secara sukarela untuk tujuan konservasi dan perlindungan habitat gajah Sumatera. Semula, Organisasi Konservasi Internasional World Wide Fund for Nature, dikenal sebagai WWF, meminta ke Prabowo 10.000 hektar, lalu Prabowo memberinya 20.000 hektar. Ketika Raja Charles III dari Inggris, selaku pembina lembaga konservasi lingkungan terbesar di dunia berlogo panda mengapresiasi hal itu, Prabowo pun memutuskan memperluas lahan yang diserahkan menjadi 90.000 hektar, menyisakan 8.000 hektar dari total lahan konsesi. Jadi, lahan itu tidak lagi berstatus murni sebagai HTI yang dikelola penuh untuk industri, tapi hampir 100% telah dialokasikan untuk kepentingan ekologi dan konservasi satwa liar. Nah,
Belakangan, tudingan Firdian justru memantul balik. Di tengah seruan status bencana nasional yang ia lempar, muncul penilaian aktivitas Firdian mencerminkan standar ganda. Disebut-sebut Firdian rupanya menempati posisi sebagai Chief Marketing Officer di PT Dikdaya Agro Indonesia, perusahaan teknologi agrikultur yang bergerak di survei lahan dan pemetaan drone. Perusahaan ini tercatat memiliki proyek dengan PT Perkebunan Nusantara 4, badan usaha milik negara di sektor perkebunan sawit, termasuk kegiatan penyemprotan pestisida di lahan skala besar. Kerjasama itu dinilai beririsan langsung dengan sektor yang selama ini menjadi sasaran kritik Firdian dalam berbagai konten digitalnya. Konsistensi kritik itu dipertanyakan karena beririsan dengan kepentingan bisnis yang ia jalani. Masalahnya bukan tentang posisi mendukung atau tidak terhadap industri sawit, tapi pada integritas dan konsistensi sikap. Kritik seharusnya selaras dengan praktik nyata, bukan sekedar menjadi komoditas konten. Memang, PT Dikdaya Agro tidak tercatat menebang hutan secara langsung. Mereka mengklaim berfokus pada keberlanjutan melalui teknologi. Namun, secara struktural, jasa mereka diduga tetap memperkuat operasional perkebunan sawit besar. Di titik inilah, banyak pihak mulai mempertanyakan konsistensi Firdian, yang sampai saat ini bergeming tak mengeluarkan bantahan. Tajam mulut di depan kamera, tapi terlibat dalam ekosistem industri yang sama, adalah cermin watak hipokrit. Tanpa konsistensi, suara kritik dari siapapun akan mudah kehilangan bobot. Isu liar yang berkembang juga menyebutkan Prabowo memiliki lahan sawit. Adik Prabowo, Hasim Joyo Hadikusumo, membantah keras tuduhan yang disebutnya sebagai fitnah itu. Sosial media tiap hari itu mengandung fitnah. Fitnah. Katanya Prabowo punya ratusan ribu hektar lahan sawit di Sumatera. Tolong kawan-kawan dari Gekira dan Gerindra, tolong sebarkan kebenaran. Tidak benar, Pak Prabowo tidak punya 1 hektar pun lahan sawit dimanapun di Indonesia, tidak punya. Tapi Pak Evorus, ini fitnah. Tiap hari di sosial media fitnah dan fitnah terus. Ya, seolah-olah pemerintah bertanggung jawab atas bencana alam. Ya, so ini ada indikasi. Ada indikasi ada gerakan masif untuk menjelekkan pemerintah. Siapa di belakang itu? Ya, kita sudah tahu. Yang menyebarkan fitnah di sosial media ada orang-orang yang bertanggung jawab atas korupsi di Indonesia, di bumi ini. Termasuk mafia minyak, termasuk mafia sawit, termasuk orang-orang yang menebang hutan, tanam 3,7 juta hektar kebun sawit ilegal. Itu adalah sudah dikuasai lagi oleh negara. 3,7 juta hektar kebun sawit ilegal. Dan saya baru dengar bahwa akan tambah lagi 300.000 hektar kebun sawit ilegal yang akan dikuasai. Tentu orang-orang yang memiliki kebun-kebun sawit ilegal merasa dirugikan. Mereka banyak uang. Ada indikasi mereka yang biayai sosial media bot-bot yang sekarang menghantam dan mengkritik pemerintah. Men of our time.